On June 24, 1950, the Republic of Korea enjoyed peace. But across the 38th parallel lay red-dominated North Korea. The peninsula... Sejarah yang merupakan salah satu konflik perang dingin yang melibatkan seperti kekaisaran Korea menjadi runtuh, pemecahan pada rakyat Korea, atau adanya dua kubu Korea Selatan dan Utara, hingga sampai saat ini belum juga dijadikan satu seperti dulu. Did you know? Kalau semisal sebelum adanya pemisahan dua kubu, mereka saling bersaudara dan hidup damai seksama di bawah pemerintahan dinasti Goryeo. Yang waktu itu, Korea dinamakan Semenanjung Korea sampai 4 abad. Namun, pada abad ke-14 digantikan oleh Raja Gongyang yang dikudeta karena perebutan kekuasaan, digantikan lagi oleh jenderalnya Yi Seong-gil, yang pada akhirnya membuat dinasti baru bernama dinasti Joseon. Faktanya, banyak dari series drakor dan dracin mengambil dinasti ini. Dinasti tersebut berkuasa di Korea selama 500 tahun. Tetapi, did you know kalau semisalnya Korea pernah dijajakan oleh negara Jepang? Yes, Jepang. Setelah keruntuhan dinasti Joseon, tentara Jepang melakukan eksploitasi sumber daya alam di negara Korea yang bertujuan agar membantu Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Tetapi unfortunately, Jepang kalah pada Agustus 1945 tepat saat Perang Dunia Kedua selesai dan Korea terlepas dari kekuasaannya Jepang. But Korea memiliki vacuum of power, kekuasaan yang kosong atau tidak ada yang dapat berkuasa di Korea. Setelah Perang Dunia Kedua usai, Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi dua negara adidaya yang masih bertahan dan bersaing ketat dalam memperebutkan pionir kekuasaan dan dominasi dunia. 10 Agustus 1945, pasukan Soviet berhasil menginjakkan kakinya di Korea bagian utara. Pada hari yang sama, Amerika Serikat membagi Korea menjadi dua zona pendudukan untuk Amerika Serikat dan Uni Soviet. Garis yang membentang membelah semenanjung Korea ini dikenal dengan nama 38th Parallel. Lalu PBB memutuskan untuk mengadakan pemilu di Korea yang bersatu. Namun otoritas Soviet dan Komunis Korea menolak untuk berpartisipasi. Pemilu 1948 tetap berjalan di wilayahnya masing-masing. Korea Selatan memilih Syngman Rhee sebagai Presiden Republik Korea, sementara di Korea Utara, Soviet memilih Kim Il-sung sebagai pemerintahan komunis di sana. Akan tetapi, terbaginya dua wilayah semenanjung Korea tidak bisa menjamin kondisi Korea itu sendiri. Sebagian rakyat Korea Selatan berdemo terkait pemecahan wilayah dan menuntut untuk unifikasi kembali, terutama di Pulau Jeju. Tak hanya itu, beberapa tentara Korea di Yosu membantah untuk berangkat ke Jeju dan menolak untuk menumpas sesama warga sendiri. Berkat bantuan Amerika Serikat dan Uni Soviet, kedua negara Korea itu mengalami militerisasi dengan cepat. Korea Selatan dan Utara saling memandang sebelah mata terhadap satu sama lain dan saling berambisi untuk menghapus dan menduduki salah satunya. Masih banyak lagi perlawanan demi perlawanan yang dilakukan, dan mengakibatkan permasalahan ini menjadi tiada hentinya. Pada 10 Juli 1991, setelah 1 tahun berperang, pembicaraan gencatan senjata mulai dilakukan. Korea Utara dan Tiongkok bernegosiasi untuk pihak Amerika dengan Kaesong dipilih sebagai tempat perundingan dan pembahasan dibatasi hanya masalah Korea. Meskipun ada kesepakatan, pelanggar perjanjian membuat konflik ini kembali memanas. Kedua pihak akhirnya menyadari bahwa Perang Korea tidak memiliki akhir yang jelas. Setelah negosiasi yang gagal, disepakati kebentukan DMZ atau Zona Demilitarisasi sepanjang 25 km dan lebarnya 4 km yang memisahkan Korea Utara dan Korea Selatan sejak 1953. Perjanjian ini tidak diakhiri perang secara resmi, tetapi berhasil meredakan ketegangan dan mencegah konflik yang lebih besar.